Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Ajis dari kelompok teori pengambilan keputusan tentang membahas pengambilan keputusan dalam meningkatkan usaha ketoprak. Nah, di sini kami mengambil dan mengimplementasikan ilmu yang kami dapat dan pembahasan kepada usaha ketoprak. Selanjutnya, ini adalah nama kelompok kami. Ada saya sendiri, ada Husni Triandi, ada Muhammad Jogi Septian, ada Torik Baihaki Al Syukri. Nah, ini dia nama-nama kelompok kami. Selanjutnya kita membahas ke deskripsi usaha ketoprak. Mang Taki merupakan usaha dagang ketoprak yang dijalankan oleh keluarga Bapak Taki. Jadi usaha ini dijalankan oleh keluarga Bapak Taki. Selain menjual ketoprak, mereka juga menjual soto ayam yang semua menunya digemari oleh masyarakat sekitar, dan usahanya ini mereka jalankan di depan rumahnya Bapak Taki yang merupakan di Jalan Raya Pebayuran, Desa Karangawur, Kecamatan Pebayuran. Jadi mereka menjalankan usaha ini di depan rumah mereka dan dijalankan oleh keluarga mereka, baik berupa produksi, pengolahan, dan juga buat jadi ketopraknya dijalankan di rumah mereka. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan. Pembahasannya ini berupa identifikasi masalah, lalu pengumpulan analisis data, pembuatan alternatif keputusan, dan juga proses pemilihan salah satu alternatif terbaik. Karena sebelum melihat masalah, kita harus mengidentifikasi masalah tersebut. Jadi di mana permasalahan itu terjadi dan bagaimana cara pengumpulan datanya, juga inovasinya, yaitu pemecah masalahnya. Alternatif apa yang akan diambil oleh usaha dagang ketoprak Mang Taki ini. Identifikasi masalah. A. Pengamatan lingkungan. Di pengamatan lingkungan ada dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Di lingkungan internal memiliki kekuatan branding yang kuat, modal sendiri, dan harga yang murah. Kelemahannya yaitu kurangnya SDM yang ada di perusahaan ataupun di restoran ketoprak Mang Taki, yaitu kurangnya pelayanan. Dan lingkungan eksternal mempunyai peluang minat masyarakat tinggi dan memiliki ancaman banyaknya pesaing baru di dunia usaha ketoprak. Merangkum permasalahan. Yang pertama, adanya kurangnya SDM. Kedua, adanya kurang fasilitas, dan yang terakhir adalah kurangnya pelayanan. C. Diagnosis permasalahan. Permasalahan yang terjadi yaitu ketika pada saat jam sibuk seperti jam 4 sampai jam 7, karena pembeli sangat ramai dan juga kurangnya SDM yang ada, sehingga terjadi antrean yang panjang yang mengakibatkan hilangnya konsumen karena konsumen tersebut tidak menjadi pembeli. Pengumpulan analisis data. A. Masalah yang akan diselesaikan, penambahan SDM, karena dengan menambahkan SDM dalam melakukan pembuatan ketoprak diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan mengatasi antrean yang panjang karena ketika jam sibuk tiba. B. Tujuan pengambilan keputusan, mendapatkan tenaga SDM yang baru sehingga bisa memproduksi ketoprak lebih cepat dan lebih banyak, serta dapat mengantisipasi antrian yang panjang. 7 porsi, dalam keadaan sepi 12 porsi. Ketiga, uji coba gabungan dengan keadaan yang ramai mencapai 49 porsi dan dalam keadaan sepi berjumlah 24 porsi. Proses pemilihan salah satu alternatif terbaik. Yang pertama itu pelajari data yang dimiliki. Nah, bisa dilihat dalam tabel berikut ini.
Yang pertama itu ada alternatif, sebelahnya ada ramainya pembeli, sebelahnya ada sepinya pembeli. Calon karyawan ini ramainya itu 16, sepinya 17 porsi. Nah, untuk karyawan yang sudah dilatih ramainya itu mencapai 37 porsi, sepinya mencapai 12 porsi. Nah, yang di antara calon karyawan dan karyawan yang sudah dilatih digabungkan itu menjadi ramainya itu 53 porsi, sepinya itu 19 porsi. Selanjutnya yaitu B, pelajari keterkaitan antara masalah dan tujuan. Di sini kurangnya karyawan itu dapat mengakibatkan kurangnya kuantitas makanan yang dibuat sehingga mengakibatkan turunnya penjualan. Selanjutnya itu alternatif solusi untuk pemecah masalah. Terdapat dua alternatif untuk memperoleh karyawan yang kompeten. Yang pertama itu melatih karyawan yang ada untuk meningkatkan skillnya atau menambah calon karyawan yang baru. Proses pemilihan salah satu alternatif terbaik. Yang pertama itu pelajari data yang dimiliki. Nah, bisa dilihat dalam tabel berikut ini. Yang pertama itu ada alternatif, sebelahnya ada ramainya pembeli, sebelahnya ada sepinya pembeli. Calon karyawan ini ramainya itu 16, sepinya 17 porsi. Nah, untuk karyawan yang sudah dilatih ramainya itu mencapai 37 porsi, sepinya mencapai 12 porsi. Nah, yang di antara calon karyawan dan karyawan yang sudah dilatih digabungkan itu menjadi ramainya itu 53 porsi, sepinya itu 19 porsi. Di sini bisa dilihat dari data yang ada dengan permasalahan yang terjadi, yaitu kerap terjadinya antrean ketika banyak pelanggan yang datang karena masih kurang terampilnya karyawan yang dimiliki. Dan tujuannya di sini yaitu memiliki karyawan yang lebih terampil lagi, sehingga pelanggan tidak perlu menunggu pesanannya lebih lama dan pelanggan pun tidak jadi membeli atau pada akhirnya pergi dan memilih pedagang lainnya yang pelayanannya lebih baik. Iya, dan di sini juga kami menggunakan metode pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko dengan mengidentifikasi data-data yang kami miliki. Nah, di sini kami menggunakan teknik nilai harapan atau expected value. Bisa dilihat di dalam tabel alternatif probabilitas atau tindakan, terdapat dua indikator yang melatih karyawan yang sudah ada atau dengan menambahkan calon karyawan baru. Kemudian bisa dilihat juga di tabel sebelahnya ada laju pertumbuhan ekonomi yang mana perhitungannya bisa dilihat di PowerPoint. Kemudian di perhitungan melatih karyawan yang ada, yaitu dengan angka 37 dikali 1,6 ditambah 12 dikali 0,6 maka didapatkan hasil 66,4. Kemudian di menambahkan karyawan baru, yaitu 16 dikali 1,6 ditambah 7 dikali 0,6 dan didapatkan hasil 29,8. Dengan hasil demikian, maka keputusan yang diambil untuk jangka panjang yaitu melatih karyawan yang ada. Dan dengan hasil perhitungan di atas, terdapat hasil yang diputuskan yaitu melatih karyawan yang ada karena nilai probabilitasnya mencapai 66,4. Dan demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi yang telah kami paparkan bisa menambah referensi kawan-kawan semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata-kata di dalam penulisan dan perhitungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.